Nomor 1 soal day for tryout TPA. Di sini kita lihat ada tulisan fantastik dan tanda sama dengan. Ini artinya kita harus mencari sinonim dari kata fantastis. Baik teman-teman, di sini ada 4 kata, yaitu ampuh, sakti, bagus, luar biasa, dan kesenangan. Nah, coba kita cari kata-kata yang menjadi sinonim dari keempat kata itu. Apakah salah satunya ada yang mempunyai sinonim yang sama dengan fantastis? Ampuh berarti adalah kata-kata yang mempunyai sinonim mempan atau manjur atau mujarab. Sedangkan sakti mempunyai sinonim ajaib dan mujarab. Karena mereka sama-sama memiliki arti mujarab, maka kedua kata ini adalah sinonim satu sama lain. Sekarang kata bagus. Kata bagus memiliki sinonim baik atau cemerlang. Luar biasa memiliki sinonim istimewa atau mengagumkan atau fantastis. Dan untuk kata kesenangan memiliki sinonim kebahagiaan, kegembiraan, dan kegemaran. Nah, bisa kita lihat di sini satu-satunya kata yang memiliki sinonim dengan fantastis adalah luar biasa. Maka jawabannya benar adalah D. Soal nomor 2, day for tryout TPA. Di sini diberikan sebuah kata universal. Universal. Di sini kita lihat ada tanda seperti ini, teman-teman. Itu artinya adalah antonim atau lawan kata. Jadi kita harus mencari lawan kata dari universal. Usahakan kalau teman-teman melihat soal seperti ini untuk mencari arti dari kata tersebut dahulu atau mengetahui setidaknya arti dari kata tersebut. Universal artinya adalah untuk semua orang atau seluruh orang di dunia. Kita bisa lihat untuk kata-kata universal mempunyai arti seluruh atau semua. Jadi kalau kita mencari lawan katanya, maka adalah kebalikan dari seluruh atau semua, yaitu adalah sebagian. Nah, di sini yang memiliki arti kata sebagian atau tidak seluruhnya itu adalah parsial. Nama lain dari sebagian atau beberapa. Sehingga parsial bisa menjadi lawan kata atau antonim dari universal. Jadi jawaban benar adalah yang C. Soal nomor 3, day for tryout TPA. Di sini bisa kita lihat ada dua kata, kabel dan karet. Dua kata tersebut memiliki sebuah hubungan.
yang dimana kita harus mencari dua kata lain yang memiliki hubungan yang sama dengan kabel dan karet. Perlu kita ketahui dulu teman-teman, kalau karet merupakan lapisan terluar dari kabel, sehingga hubungan yang bisa kita katakan dari kabel dan karet adalah lapisan terluar dari. Maka kita harus mencari dua kata yang bisa digabungkan dengan kata lapisan terluar dari. Misal di sini kita lihat gelas, apakah lapisan terluar dari kaca? Bukan. Gelas adalah benda yang terbuat dari kaca. Jadi mereka tidak mempunyai hubungan sama dengan kabel dan karet. Sampo dan rambut, apakah sampo adalah lapisan terluar dari rambut? Bukan. Sampo adalah benda yang bisa digunakan untuk membersihkan rambut atau cairan yang digunakan untuk membersihkan rambut. Madu manis, apakah memiliki hubungan lapisan terluar? Bukan. Madu dan manis mempunyai hubungan madu, rasanya manis. Lalu kita lihat di sini buku dan sampul. Buku, lapisan terluarnya adalah sampul, atau kalau kita buat pernyataan yang sama dengan yang kabel dan karet tadi, kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Sampul, lapisan terluar dari buku. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4, day 4, tryout TPA. Pilihlah salah satu opsi yang tidak termasuk dalam satu kelompok kata atau satu golongan yang sama dengan kata-kata pada opsi lainnya. Di sini ada kata membawa, memikul, menenteng, menjinjing, memanggul. Jawaban yang paling benar adalah yang A. Kenapa teman-teman? Karena membawa adalah kata umum yang paling sering dipakai dalam berbahasa Indonesia. Sedangkan memikul, menenteng, menjinjing, dan memanggul adalah kata khusus yang merupakan serapan dari kata membawa. Sehingga jawaban yang benar adalah membawa, karena merupakan satu-satunya kata umum dari kelima kata yang disajikan di soal ini. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5, day 4 tryout TPA. Di sini disajikan beberapa angka yang tidak urut, yaitu angka 4, 9, 16, 25, dan 36. Kita diminta untuk mencari angka selanjutnya setelah angka 36. Jika ada soal seperti ini teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah mengecek selisih antara angka tersebut. Kita lihat di sini 4 dan 9. Selisihnya adalah 5. 9 dan 16 selisihnya adalah 7. 16 dan 25 selisihnya adalah 9. Dan 25 ke 36 selisihnya adalah 11. Kalau kita lihat di sini 5, 7, 9, dan 11 adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Bilangan prima selanjutnya setelah angka 11 adalah angka 13. Maka angka selanjutnya seharusnya ditambah dengan angka 13. Maka jawaban yang benar adalah C, 49. Soal nomor 6, day 4 tryout TPA. Di sini ada pertanyaan yang jawabannya
ada pada bacaan atau implisit terdapat pada bacaan. Kalau ada soal seperti ini teman-teman, diingat-ingat ya, kalau kita harus membaca terlebih dahulu soalnya, baru kita baca wacananya agar kita tidak lupa apa yang kita cari dalam bacaan tersebut. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan polisakarida pada bacaan tersebut? Di sini kita lihat wacananya untuk soal nomor 6 sampai 10. Polisakarida dibahas pada paragraf ketiga. Dimulai dari kata umbi mengandung fruktoligosakaride. Suatu polisakarida dicerna terdiri dari fruktosa dan seterusnya tidak dijelaskan dalam wacana tersebut. Tapi kita lihat di sini ada kata-kata fruktosa. Fruktosa, teman-teman, itu adalah suatu karbohidrat yang dibentuk oleh penggabungan molekul monosakarida yang banyak. Maka jawaban dari polisakarida juga bisa kita ambil dari pengertian fruktosa. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya benar adalah yang B. Karbohidrat dibentuk oleh penggabungan molekul monosakarida yang banyak. Soal nomor 7, Daifor Tryout TPA. Topik wacana di atas adalah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk paragraf pertama yang dibahas pertama kali adalah tanaman insulin menjadi tren pengobatan diabetes mellitus secara alami di Indonesia. Untuk paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan tentang tanaman insulin tersebut, seperti nama dari daun insulin tersebut, tempat daun insulin tersebut tumbuh, tanaman-tanaman yang termasuk dari tanaman insulin seperti umbi dan tanaman yakon. Lalu paragraf terakhir adalah tentang tanaman yakon yang merupakan tanaman insulin. Dari sini jelas topik yang dibahas adalah tentang tanaman insulin sebagai pengobatan diabetes mellitus yang alami. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A. Soal nomor 8, Tryout TPA Daifor. Di sini ada tulisan soal apa yang dimaksud dengan hyperglikemia. Kalau kalian lihat di wacana sebelumnya teman-teman, memang tidak dijelaskan tentang hyperglikemia. Tapi melihat dari tulisan wacana tersebut yang membahas tentang insulin atau tanaman insulin sebagai pengobatan diabetes mellitus, dapat kita tarik kesimpulan bahwa wacana tersebut membahas gula darah. Jadi hyperglikemia karena masih dalam wacana soal tersebut disebutkan, wacana tersebut dari soal nomor 6 sampai 10, maka soal nomor 8 pun masih masuk dalam topik kadar gula darah atau glukosa. Sedangkan kata-kata hyper di sini itu artinya adalah tinggi, memiliki sinonim dengan tinggi. Jadi hyperglikemia dapat kita lihat adalah kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh. Maka jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9, Daifor Tryout TPA. Apa kegunaan yakon untuk penderita diabetes? Di sini kita lihat kembali wacananya ya teman-teman. Daun yakon
atau tanaman yakon merupakan salah satu tanaman daun insulin. Ya, terdapat di paragraf kedua wacana tersebut. Sedangkan daun insulin di sini pada paragraf pertama memiliki khasiat untuk membantu mengontrol gula darah penderita diabetes, sehingga daun ini sangat terkenal. Dari situ kita bisa tahu kegunaan dari daun yakon atau daun insulin, yaitu untuk mengontrol gula darah. Jadi jawabannya tepat untuk pertanyaan nomor 9 adalah yang E. Soal nomor 10, Day4 Tryout TPA. Ide pokok kalimat pada paragraf 2 adalah, kita lihat wacananya lagi ya teman-teman. Paragraf kedua dimulai dari kata daun insulin. Daun insulin dikenal juga dengan nama daun yakon, merupakan tanaman tahunan tradisional yang tumbuh di Andes Utara dan tengah dari Kolombia ke Argentina Utara. Di sini ide pokok biasanya adalah yang pertama kali dijabarkan di paragraf tersebut. Di sini di paragraf kedua yang dijabarkan adalah tentang daun insulin. Dan yang pertama kali ditulis di sini adalah daun insulin merupakan tanaman tahunan tradisional yang tumbuh di Andes Utara dan tengah dari Kolombia ke Argentina Utara. Setelah itu, kalimat-kalimat selanjutnya digunakan untuk memperkuat pernyataan dari kalimat pertama. Sehingga ide pokok dari paragraf kedua adalah daun insulin Utara. Jadi kalau kita lihat di pilihan jawaban nomor 10, maka yang termasuk ide pokok adalah yang D. Karena selanjutnya hanya menerangkan tentang daun insulin.